Permisi, apa suara saya dapat terdengar? Dapat. Mbak. Iya, Kak, terdengar. Mbak. Perhatian untuk semuanya, bagi yang mikrofonnya masih menyala bisa dimatikan dulu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kunwaziz, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi, selaku pembina Unit Pers Mahasiswa Milenium UIN Has Jember. Yang kami hormati Ibu Indah Rozia Holila, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, selaku dosen Psikologi UIN Has Jember. Yang kami hormati Bapak Maulana selaku jurnalis Jawa Pos Radar Jember. Yang kami hormati Saudari Deviana Rizka dari Sarina GMNI Jember. Yang kami hormati Saudari Yusi Putri Lailatul Musyarofah dari Kopri PMII Jember. Yang kami hormati Saudari Dewi Ulul Azmi dari Lembaga Kohati HMI Jember. Dan yang kami hormati pula
Ketua Umum Unit Pers Mahasiswa Milenium UINHAS Jember. Juga yang kami hormati pula para panitia Unit Pers Mahasiswa Milenium, serta para hadirin diskusi publik yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti diskusi publik Unit Pers Mahasiswa Milenium dengan tema Analisis Reaksi Media terkait isu Saiful Jamil dan kasus pelecehan seksual di KPI. Pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada para audiens diskusi publik yang berkenan hadir dan mengikuti acara pada siang hari ini. Serta saya ucapkan selamat bergabung. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Pada siang hari ini, izinkan saya, Iin Sundosia, selaku pembawa acara, menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, yakni acara inti. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yakni penutup atau doa. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka diskusi publik pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Teriring harapan, semoga diskusi kali ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Melanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pimpinan Umum Unit Pers Mahasiswa Milenium. Kepada Saudara Riko Satria Wirayuda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ba'du, yang terhormat Bapak Dr. Kunwaziz selaku pembina Unit Pers Mahasiswa Milenium dan dosen KPI Pasca Sarjana UINHAS Jember. Yang terhormat Ibu Indah Roziah selaku dosen psikologi UINHAS Jember, dan yang terhormat Mas Maulana selaku redaktur Radio Jember, dan yang terhormat teman-teman aktivis dari PMII, GMNI, dan HMI, serta teman-teman dari pers mahasiswa seluruh Indonesia yang saya banggakan, dan terima kasih banyak kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk melakukan diskusi bersama-sama. Oke, pada kesempatan kali ini Unit Pers Mahasiswa Milenium mengadakan sebuah diskusi. Diskusi yang menjadi perbincangan hangat di media sosial maupun di media massa belakangan ini mengenai fenomena media televisi yang sengaja mengglorifikasikan oknum, bisa dikatakan oknum artis sebagai mantan pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang dinilai oleh publik sebagai tindakan yang kurang etis atau kurang tepat, hingga memunculkan sebuah petisi yang menyebabkan Saiful Jamil diboikot oleh televisi. Pada hari ini saya mengecek sudah 537.000 lebih petisi yang menyatakan dan menandatangani kalau Saiful Jamil diboikot di televisi. Serta setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian
terjadi pelecehan seksual di instansi lembaga Komisi Penyiaran Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa media televisi memang cenderung mengutamakan rating yang tinggi hingga menghasilkan iklan yang banyak. Nah, disitulah media memperoleh keuntungan dari situ. Namun media televisi lupa bahwa selain menjadi media entertain, televisi juga menjadi media edukasi dan informasi kepada masyarakat. Namun televisi tidak bisa kita salahkan 100%. Karena masyarakat kita Indonesia ini juga suka dengan tayangan seperti tayangan gosip, joget-joget, sinetron, dan lain-lain. Yang faktanya acara tersebut ratingnya tinggi. Sehingga televisi pun juga berlomba-lomba untuk menampilkan acara seperti itu. Selain itu, media televisi juga mampu menggiring opini publik dari hal yang dianggap sebagai pelaku itu menjadi seperti halnya korban yang dizolimi. Seperti yang saya lihat di salah satu channel YouTube, channel stasiun TV, itu berjudul clickbaitnya itu kisah pilu Saiful Jamil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seakan-akan Saiful Jamil itu seperti korban yang dizolimi. Padahal kan ia sudah mengakui dan sudah menjalani hukumannya sebagai pelaku. Dalam teori agenda setting pun yang diprakarsai oleh Maxwell dan Shaw, media itu dapat menciptakan public awareness dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dan dibaca. Sehingga itu dapat dipercayai oleh masyarakat tentang kebenarannya. Dan seiring waktu, itu dapat merubah opini dari masyarakat tersebut. Di sini kita bukan untuk menggibah ya diskusi ini, atau untuk ngomongin aib Saiful Jamil. Tapi kita lebih menekankan pada berdiskusi tentang perkaranya, mengenai bagaimana reaksi media dalam menanggapi kasus kekerasan seksual, ironi terjadinya kekerasan seksual di sebuah lembaga penyiaran di Indonesia, dan bagaimana kondisi psikologis korban maupun kondisi psikologis pelaku, serta melihat beragam opini dari aktivis, mahasiswa, atau dari masyarakat dalam melihat fenomena yang terjadi saat ini. Untuk itu, saya tidak akan panjang lebar dalam pembukaan ini. Apabila saya ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina Unit First Millennium UINHAS Jember. Kepada Bapak Dr. Kunwazis Esos MIKOM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada tim Millennium yang sudah bekerja keras ya, yang pertama untuk menghadirkan satu ruang diskusi publik yang menarik pada siang hari ini dengan tema yang menurut saya ini penting untuk ditanggapi oleh semua pihak ya, tidak hanya orang-orang yang ada di media massa tetapi khalayak luas. Dengan judul analisis reaksi media terkait isu Saiful Jamil dan kasus pelecehan seksual di KPI atau di Komisi Penyiaran Indonesia. Bukan di kalau kami di prodi KPI juga soalnya di Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tema ini menarik kenapa? Karena media itu adalah salah satu social control ya, agent of social control. Dia adalah memiliki fungsi kontrol yang kuat untuk melihat realitas itu kepada masyarakat. Sehingga ketika media memberikan reaksi yang mungkin biasa-biasa saja, dia akan bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat
masyarakat. Saya ingin mengawali satu artikel nanti yang saya share juga di link ini tentang ideologi kekerasan di media penyiaran. Dulu KPI pernah melakukan satu gebrakan untuk memangkas beberapa tayangan kekerasan yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi. Yang itu kenapa diberikan satu larangan keras, karena telah menginspirasi berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh khalayak setelah melihat tayangan tersebut. Nah, nanti bisa dilihat itu yang saya kira itu penting, bagaimana posisi media dan bagaimana posisi KPI. Oleh karena itu ketika hari ini misalnya ada kasus pelecehan seksual di KPI, nah ini menjadi satu yang paradoks gitu ya. Itu lembaga yang mengontrol satu bentuk tayangan-tayangan agar sesuai dengan etika dan moralitas bangsa, tapi pada kenyataannya di dalam tubuh KPI sendiri terjadi satu bentuk kekerasan yang hari-hari ini cukup memprihatinkan banyak pihak gitu ya. Nah, terus kemudian juga bagaimana media mereaksi fenomena itu, termasuk isu Saiful Jamil ya, yang kita sudah tahu dia adalah salah satu aktor atau artis yang melakukan pelecehan seksual gitu ya. Dan ini saya kira media harus punya sikap yang tegas gitu ya, karena akan menginspirasi cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman Milenium, ini akan menginspirasi. Apalagi nih pematerinya luar biasa nih ya, ada Mbak Indah Roja Khalilah, sarjana psikologi sekaligus master ya, magister psikologi, yang juga telah punya pengalaman mengajar di berbagai mata kuliah psikologi yang di Unhas. Ini nanti akan bisa memberikan perspektif yang saya kira penting untuk dicatat dan kemudian ditanggapi oleh para audien. Yang kedua ada Mas Maulana. Ya, Mas Maulana ini praktisi jurnalis ya. Jadi dia pasti akan tahu bagaimana cara media mengkonstruksi realitas. Bagaimana realitas yang mungkin bertentangan dengan masyarakat, dia konstruksi, kemudian dihadirkan kepada masyarakat. Ini nanti juga akan penting untuk kita lihat di mana media berpihak dalam tanda kutip ya, berpihak pada kebenaran atau berpihak tadi yang disampaikan pada Mas Riko, pada pasar gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi kritis, dari sisi teori ekonomi politik media, hari ini media memang dicurigai dia berpihak pada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Nah ini yang saya kira berbahaya. Kalau ini yang berpihaknya pada kepentingan ekonomi dan politik, maka bisa dipastikan bahwa hal-hal yang mengandung kepentingan ekonomi dan politik akan didukung oleh media. Ini catatan saya. Nah kemudian juga pembicara yang lain ini sangat menarik sekali, agen-agen perubahan. Ini ada Mbak Deviana Rizka dari GMNI Jember ya, yang nanti juga akan bisa menginspirasi bagaimana Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia merespon kasus ini. Saya kira kekuatan mahasiswa lah yang nanti akan bisa memberikan satu out of pressure, tekanan keras agar bagaimana aparat, bagaimana media itu juga berpihak pada kebenaran. Kemudian juga ada Mbak Yusi Putri Lailatul Musyarofah ya dari Korpri PMI Jember. Ini juga penting untuk kita dengarkan bagaimana gerakan mahasiswa dalam konteks ini dari teman-teman di PMI menyikapi fenomena yang hari ini sebenarnya isunya sangat menasional gitu ya. Dan yang terakhir nanti Mbak Dewi Ulul Azmi dari Kohati Jember juga sangat penting untuk mendorong bagaimana sebenarnya nanti himpunan mahasiswa Islam dalam hal ini ya bersikap gitu ya. Dan mungkin barangkali di forum yang baik ini teman-teman semuanya bisa memberikan satu rekomendasi, saya kira nanti mungkin rekomendasi yang diinisiasi oleh UPM Milenium ya dari sikap ini kemudian ditandatangani oleh perwakilan dari para mahasiswa, mungkin seperti itu. Jadi harus ada wujudnya rekomendasi dari diskusi pada siang hari ini. Kira itu saya mengucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih semuanya kepada para narasumber, terutama Mas Riko Satria Wirayuda dan kawan-kawan yang telah menyediakan ruang diskusi yang menginspirasi
inspirasi ini. Saya nanti akan share tulisan saya, semoga itu menjadi juga inspirasi bahwa ternyata kekerasan itu bisa dilakukan oleh media penyiaran ketika dia melanggar etika-etika penyiaran yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Penyiaran Indonesia. Saya kira terima kasih, selamat berdiskusi dan selamat memberikan inspirasi untuk perubahan yang lebih baik. Jangan sampai ada kekerasan-kekerasan di ruang publik yang itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara yang ketiga, yakni acara yang kita tunggu-tunggu, yang merupakan acara inti pada siang hari ini. Diskusi publik Unit Pers Mahasiswa Milenium dengan tema Analisis Reaksi Media Terkait Isu Saiful Jamil dan Kasus Pelecehan Seksual di KPI. Dalam diskusi publik kali ini akan dipandu langsung oleh moderator, yakni Abdurrahman Wahid. Langsung saja saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kekerasan seksual kerap kali terjadi. Kali ini, tokoh publik yang kita gemari malah menjadi pelaku itu sendiri. Saiful Jamil, siapa yang tidak kenal? Dia adalah orang yang selalu menghibur kita di acara-acara TV, malah dia yang melakukan kekerasan seksual. Isunya sangat hebat, bahkan dibandingkan dengan isu-isu politik yang panas. KPI pun terjadi hari ini, korban dibungkam sana-sini, dituntut untuk diam, tidak berekspresi, padahal untuk di posisi berbicara, dia butuh waktu bertahun-tahun. Telah hadir diskusi publik, analisa reaksi media terkait isu Saiful Jamil dan kasus pelecehan seksual di KPI. Saya buka. Inilah Milenium. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita para speaker hebat dari aktivis muda, aktivis perempuan yang memang saya lihat dan saya rasa gencar-gencarnya untuk membahas tentang regulasi kekerasan seksual yang sampai saat ini belum disahkan, di mana pada awalnya adalah RUU PKS, sekarang sudah pindah lagi menjadi RUU TPKS. Deviana Rizka, Sarinah GMNI Jember. Selamat siang Deviana Rizka. Selamat siang. Apa kabar Deviana Rizka? Alhamdulillah baik, bagaimana? Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung di diskusi publik. Selanjutnya ada Yusi Putri Lailatul. Selamat siang, Mbak Yusi. Siang, DAA. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas dilantiknya sebagai Ketua Kopri baru. Terima kasih. Selanjutnya ada Dewi Ulul Asmi, Kohati HMI Jember. Selamat siang, Mbak Dewi. Ya, halo, selamat siang. Terima kasih telah bergabung, Mbak Dewi. Saya ucapkan selamat juga atas pelantiknya sebagai Kohati Jember. Dan saya juga mau menyapa para pemateri hebat kita pada siang hari ini. Ada Mas Maulana sebagai jurnalis Jawa Post Radar Jember dan Aliansi Jurnalis Independen. Selamat siang Mas Maulana. Mas Maulana, selamat siang. Selamat siang Mas Maulana. Ya, selamat siang. Oke, terima kasih telah mau memberikan pemateri di dalam
diskusi publik ini, Mas. Selanjutnya ada dosen kita, dosen Indah Rozina Kholila. Selamat siang, Ibu dosen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Ibu. Terima kasih. Salam hormat Bapak Dr. Kun Pasis. Senior saya di sini. Terima kasih Bapak. Sebelum beranjak kepada pemateri kita pada hari ini, kita akan mendengarkan speaker dari setiap aktivis perempuan mengenai kasus yang sekarang menjadi pusat perhatian publik. Saya ingin kembalikan kepada Deviana Rizka. Selamat. Jadi Mbak Monggo Mbak Rizka bisa menyampaikan speakernya tentang kasus yang terjadi pada Indonesia kali ini. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah diperkenalkan, tapi saya ingin memperkenalkan diri secara langsung kembali. Perkenalkan, nama saya Deviana Rizka. Saya berasal dari Blitar dan saya tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Mengenai tema pada diskusi kali ini, analisa mengenai reaksi media terhadap kasus Saiful Jamil, saya menyoroti ada dua hal di sini. Sebenarnya hal ini bisa dipakai untuk kasus-kasus lain, cuman saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, keberpihakan media. Jadi benar seperti yang disampaikan sebelumnya juga mengenai bagaimana media itu bisa menjadi alat untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih luas. Dan apabila media itu tidak berpihak ataupun berpihak kepada hal-hal yang kurang baik, misalkan tadi juga sempat disinggung mengenai ekonomi, politik seperti itu. Nah itu pada kasus ini maka tidak mengenai keadilan terhadap korban akan dipertanyakan. Karena pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terus bergulir dari tahun ke tahun, diharapkan harusnya media ini bisa berpihak kepada korban. Dan juga bagaimana media untuk pembungkusan beritanya itu tidak menjadikan trauma berkepanjangan kepada korban. Maksud saya di sini, apabila di media salah dalam penyampaian kasus atau pemberitaan, menggunakan kata-kata atau kalimat yang salah, dan terutama di televisi ya, karena televisi itu kan dilihat lebih banyak orang, itu akan menjadi masalah di kedepannya. Masalahnya terutama pada korban gitu. Bisa terjadi kekerasan kembali, itu termasuk kekerasan terhadap korban juga ketika kita salah dalam penulisan berita atau dalam penyampaian berita di televisi juga. Kata-kata yang harusnya pemerkosaan diganti jadi persetubuhan, atau kemarin-kemarin juga ada kasus-kasus di mana kata-kata yang seharusnya ya memang misalkan ada kata-kata harusnya pedofil, harusnya pemerkosa, itu diganti menjadi lebih samar, itu juga berpengaruh terhadap penggiringan opini di publik. Dalam analisa saya, mengapa kasus Saiful Jamil ini lebih cenderung diglorifikasi, kebebasan dia dari penjara ini malah seakan-akan dia seorang pahlawan, itu juga termasuk dari peran media yang kurang dalam penggiringan opini gitu, keberpihakannya terhadap korban, sehingga masyarakat umum, masyarakat awam terutama yang tidak begitu dekat dengan kasus-kasus seperti ini atau ranah-ranah seperti ini, mereka juga cenderung akan oh ya ikut aja gitu. Baik, kebebasan dari Saiful Jamil ini ya bagus gitu. Sebenarnya bukan masalah bebasnya Saiful Jamil kan di sini, cuman bagaimana penggiringan opini yang terjadi di masyarakat akibat dari peran media yang kurang terhadap keberpihakannya kepada korban gitu. Nah, saya juga pernah membaca bahwa media itu memang harusnya berpihak, tidak boleh netral juga. Maka dari itu
alangkah baiknya, terutama kita mahasiswa-mahasiswa di sini yang mungkin ada juga yang tergabung dalam pers di kampusnya, itu juga bisa menggunakan keberpihakannya, bahwa kita kan punya aturan nih di dalam Persma, bahwa pers mahasiswa itu kan harus independen. Nah, di situ kita bisa pakai itu untuk bisa melakukan penggiringan opini, atau keberpihakan kita harus lebih jelas terhadap korban, misalkan terhadap kasus-kasus seperti ini. Yang nomor 2, media sebagai alat perjuangan atau agitasi propaganda. Ini ada kaitannya dengan keberpihakan yang di awal tadi, karena memang selain dari hal-hal yang bisa kita lakukan seperti diskusi dan juga melakukan penelitian dan sebagainya sebagai mahasiswa, kita gunakan media untuk bisa melakukan agitasi dan propaganda. Karena ketika ada korban-korban kekerasan seksual ataupun ada kasus-kasus lain yang mengenai misalkan mencederai HAM dan sebagainya, kita langkah pertama untuk bisa membantu korban, kita bisa gunakan media. Kita sebarluaskan bagaimana kronologi yang sebenarnya keberpihakan kita. Nah, di situ kita dapat menggunakan agitasi propaganda ini sebagai alat perjuangan, gitu. Jadi media tuh selama ini benar-benar menguasai. Kalau kita bisa melakukan agitasi propaganda dengan baik melalui media massa ataupun media cetak, itu akan jauh lebih baik ketika kita ingin menolong korban, agar tidak terjadi kekerasan kedua kalinya terhadap korban. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya. Kawan-kawan bisa menanggapi atau saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas statement yang telah disampaikan oleh kawan Rizka sebagai perwakilan dari Sarinah GMNI Jember. Selanjutnya saya ingin mengambil statement dari Yusi. Sahabat Yusi. Ya. Ya. Kita ingin mendengarkan statement dari sahabat Yusi mengenai reaksi media terkait isu Saiful Jamil dan kasus pelecehan seksual di KPI ini. Bagaimana sahabat Yusi? Ya, terima kasih kesempatannya sahabat Aap, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pembina UPM, Bapak Unwaziz, dan juga kepada dua pemateri hebat, Ibu Indah dan juga Bapak Maulana. Saya melihat sebenarnya saya memiliki pendapat yang sama dengan sahabat mohon maaf tadi namanya yang Sarina itu siapa. Kemudian saya melihat dari RUU PKS, karena sampai saat ini memang kita belum mempunyai payung hukum yang bisa melindungi korban. Kalau dari amatan saya, mungkin sejauh mana saat ini media berpihak kepada korban kekerasan seksual begitu. Nah, dari RUU PKS di sini dari beberapa kasus-kasus yang sudah terjadi, utamanya 2 kasus yang saat ini sangat hangat dibicarakan, ada beberapa poin-poin RUU PKS yang menjadi penting kemudian. Yang pertama, kaitan kasus ini dengan RUU PKS adalah opsi sebagai lex spesialis dalam penerapan hukum yang bisa disandingkan Undang-Undang Perlindungan Anak jika terjadi pada anak. Kemudian terdapat ketentuan dalam RUU PKS terkait hal serupa, yaitu dari pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1 dan sebagainya. Kemudian pada pasal 8 RUU PKS dalam pidana tambahan tidak berorientasi terhadap perlindungan dan pemulihan terhadap korban dan berkutat pada hukuman pelaku. Misal jika terjadi pada publik figur, dilarang untuk tampil di media massa sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Karena sampai saat ini korban pasti mengalami PTSD atau gangguan stres karena trauma.
Dan kemudian dengan pertimbangan di atas yang telah saya sampaikan, RUU PKS perlu terus didiskusikan secara mendalam agar RUU PKS ini menjadi payung hukum kuat atas maraknya kekerasan seksual dan tetap tidak meninggal Undang-Undang Perlindungan Anak yang juga merupakan aturan lex spesial sebagai opsi hukum. Itu itu terkait kasus yang Saiful Jamil. Kemudian analisis kasus pegawai KPI. Kasus ini korban kerap diirisak, diintimidasi, dicaci, dihina, dan diminta bayar makan sejak 2011 hingga 2014. Dan saya rasa teman-teman sudah membaca ya kronologi atau latar belakang terkait kasus yang di KPI ini. Kemudian dilihat dari RUU PKS lagi, saya melihat mirip dengan kasus Saiful Jamil, perbedaannya terdapat pada usia yang belum dewasa dan dewasa sehingga menggunakan landasan KUHP. Dan kemudian kasus ini menjadi menarik perhatian ketika terdapat surat perdamaian yang salah satu poinnya menyatakan bahwa korban harus mengakui bahwa tidak pernah mengalami perbuatan kekerasan seksual. Kemudian argumentasi asas praduga tidak bersalah hanya melekat pada hakim. Maka jika terjadi respon publik terhadap kasus tersebut adalah menjadi wajar atas kegeraman yang telah terjadi dalam instansi negara. Kemudian dalam hal ini RUU PKS telah menampakkan urgensinya sebagai payung hukum yang dapat melindungi korban yang nantinya menjadi lex spesialis dari KUHP. Mungkin itu dulu dari saya melihat dari kacamata payung hukumnya, karena yang dari media sudah disampaikan oleh sahabat perwakilan dari Sarina. Terima kasih, sahabat Aap. Baik, terima kasih sahabat Yusi. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari statement dari Dinda Dewi Ulul Asmi dari Kohati Jember. Ya, Dinda. terima kasih moderator. Ya. Saya ingin mendengarkan tentang statement analisa reaksi media terkait isu Saiful Jamil dan kasus pelecehan seksual di KPI. Bagaimana tanggapan dari HMI Jember? Oke. Terima kasih semuanya moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertama terkait isu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, bisa, Dek. Terima kasih. Oke, pertama terkait kasusnya Saiful Jamil. Jadi di situ kan ada dua reaksi ya. Yang pertama ada sambutan positif dan juga ada sambutan negatif. Terkait sambutan positif dengan berita pembebasan Saiful Jamil, yaitu ada glorifikasi media. Nah, media pada itu setelah disebutkan sama ketua tadi bahwa media berpihak kepada Saiful Jamil yang pada saat itu ada seorang public figure yang dimana media itu lebih mengedepankan konsep profitnya daripada keberpihakan kepada korban. Padahal media pada hal ini adalah media televisi memiliki peran dalam transfer nilai dan juga edukasi kepada masyarakat. Sehingga adanya glorifikasi tentang kasus pembebasan Saiful Jamil ini seakan-akan akan menganggap remeh kasus pedofilia dan juga kasus-kasus serupanya. Jadi adanya glorifikasi ini kalau tidak ada pembenaran akan mengakibatkan kasus-kasus lain yang serupa. Kemudian selain adanya glorifikasi terhadap kasus pembebasan Saiful Jamil, juga ada sambutan negatif dari masyarakat terkait hal tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya petisi online, yaitu pemboikotan Saiful Jamil di beberapa media stasiun TV. Nah, sudah disebutkan tadi bahwa ada kurang lebih 500 orang yang telah mendandatangani. Jadi, dalam hal ini kita bisa menemukan bahwa warga masyarakat Indonesia itu punya concern yang khusus terhadap isu kekerasan seksual. Sehingga framing media
yang terkait tidak setuju dengan adanya verifikasi berita Saiful Jamil ini juga dapat memframing teman-teman ataupun Indonesia atau masyarakat Indonesia agar bisa menandatangani petisi yang untuk memboikot Saiful Jamil tersebut. Dan selanjutnya terkait isu pelecehan seksual di KPI. Nah, ini cukup menarik. Ini adalah isu yang cukup lama. Isu ini ketika suatu pegawai pada tahun 2011, beliau itu bekerja di KPI yang selalu mendapatkan bullying selama hampir kurang lebih 4 tahun, dari 2011 sampai 2014. Nah, kemudian pada puncaknya pada tahun 2015, beliau juga mengalami pelecehan seksual. Nah, karena pelecehan ini terus-menerus terjadi, beliau mengalami kondisi yang sangat miris. Beliau mengalami trauma berkepanjangan sehingga bisa mempengaruhi kondisi mental dan juga kesehatannya. Sehingga pada tahun 2016, beliau melaporkan ini. Pada tahun 2017 beliau melaporkan ke Komnas HAM melalui email. Namun Komnas HAM mengatakan bahwa ini sewajarnya adalah suatu tindakan pidana sehingga yang bisa memprosesnya adalah pihak kepolisian. Hingga beberapa tahun kemudian, tahun 2019, beliau ini, korban ini melanjutkan atau melaporkan ini ke pihak kepolisian. Tapi sayangnya polisi kurang menyambut baik dan menyarankan untuk menyelesaikan kasus ini secara internal di KPI. Nah, kemudian pada suatu ketika di Twitter viral cuitan mengatasnamakan akun tertentu yang merepost tulisan dari korban tersebut dan akhirnya viral. Dan media sangat membantu penanganan kasus ini sehingga pada bulan 1 September akibat viralnya kasus ini, KPI membantu korban untuk bisa melapor ke Polres. Sehingga pada hari berikutnya, KPI memanggil juga terlapor atau orang-orang yang melakukan kekerasan seksual ini untuk bisa dilakukan. Namun masalahnya memang payung hukum terkait penghapusan kekerasan seksual ini masih belum kuat sehingga terlapor itu bisa mengintervensi dari yang korban tersebut. Nah, terlapor ini itu memanfaatkan kondisi psikis dari korban yang telah trauma dengan menekan agar korban tersebut mampu mencabut laporan yang telah dilaporkan ke polisi. Nah, kalau kita melihat dari kedua kasus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa peran media sangat penting di masa sekarang ini, apalagi di masa digitalisasi teknologi 5.0 dan juga menuju society 5.0. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana aktivitas manusia itu aktivitas secara langsung kan dikurangi, sehingga aktivitas secara virtual terkait dengan komunikasi media itu menjadi salah satu kebutuhan utama bagi manusia tersebut. Kemudian dari kedua kasus ini kita juga mengetahui bahwa media dan masyarakat itu begitu concern terhadap masalah pelecehan seksual. Dan mereka tahu bahwa pemutusan mata rantai kekerasan seksual itu adalah peran bersama, bukan peran sekelompok orang ataupun peran dari pemerintah yang sebagai pemangku keputusan atau kebijakan publik. Namun kita ketahui bahwa RUU PKS ini sudah digaungkan sejauh beberapa tahun dan sampai saat ini ada beberapa pasal yang sebelum disahkan sudah direduksi. Sehingga sehingga kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, ketika menunggu RUU PKS ini terlalu tidak realistis, kita bisa menggunakan media dalam
gerakan budaya dan juga gerakan pendidikan terkait penghapusan kekerasan terhadap kekerasan seksual. Media ada sebagai sebuah gerakan nyata, apalagi di masa pandemi ini, untuk memerangi segala isu yang tidak berpihak kepada kaum tertindas, yaitu khususnya korban pelecehan seksual. Statement dari saya cukup seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas statementnya para aktivis muda, para perempuan hebat di setiap gerakan mahasiswa eksternal. Yang saya tanggapi dari beberapa speaker di dalamnya bahwa kekerasan seksual ini adalah pertarungan manusia, bukan hanya pertarungan tentang perempuan. Kita akan kembali kepada pemateri pada siang hari ini. Saya ingin mendengarkan materi dari media dulu. Mas Maulana. Ya, terima kasih Mas Saab ya. Suaranya saya dengar nggak? Iya, Mas Maulana sudah didengar. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Saab selaku moderator yang telah memfasilitasi kita dari media untuk diskusi hari ini ya. Saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman kalangan aktivis mahasiswa yang masih konsisten hingga hari ini mengawal isu-isu terkait perempuan ataupun gender ya. Ini seolah-olah segala curhatan segala paparan ataupun curhatan tadi ini semua ditumpahkan ke teman-teman penggiat media seperti saya pun Mas Adi nih ya. Kita jadi gelagapan gimana nanggapinnya. Tapi enggak lah, dengan segelintir pengalaman kita coba diskusi. Yang pertama ingin saya sampaikan, media hari ini, di era media hari ini memang banyak kepentingan media dalam setiap publikasi atau pemberitaan. Kita tidak menafikan seperti sosok Saiful Jamil ini jadi objek yang begitu mengundang antusias orang, bahkan sebelum dia terlibat kasus pun sampai dia dinyatakan bebas dari tahanan juga tetap mengundang atensi publik ya. Dan itu yang kemudian tidak disia-siakan oleh media. Artinya Saiful Jamil sebagai objek tetap dijadikan semua pemberitaan ya, tetap dijadikan objek pemberitaan oleh media-media TV nasional. Saya ingin mencoba memaparkan meskipun saya kelas hanya media di daerah, ingin juga memantau bagaimana ingin juga menyampaikan bagaimana geliat media secara nasional, secara umum ya. Kalau dilihat dari tujuannya memang media tidak hanya untuk mengabarkan berita-berita yang mengundang popularitas atau berita-berita yang sifatnya kepentingan bisnis, berita-berita mengkritisi. Kalau kita lihat dari tujuan media itu sendiri kan ada banyak ya. Selain untuk keperluan menyampaikan berita, media juga menjadi fungsi edukasi, fungsi kontrol, fungsi bisnis, dan juga fungsi entertain itu ya, hiburan. Fungsi entertain, hiburan. Dalam konteks ini, dalam konteks Saiful Jamil, saya bisa memasukkan dia sebagai objek entertain, hiburan gitu ya. Saiful Jamil itu adalah objek entertain. Karena disadari dia memang tokoh publik public figure, mohon maaf ya, bukan tokoh publik, dia public figure ya. Sebelum dia seorang napi ataupun setelah dia napi, dia public figure. Hanya saja ketika kemudian seorang public figure yang kemudian mantan narapidana kasus pelecehan anak kemudian muncul kembali di permukaan, ini dirasa mencederai publik. Ya menurut saya juga mencederai publik gitu ya. Karena kalau kata orang Jawa apa ya kayak nek mana gitu ya, apa ya gak ada lagi figur publik yang bisa dimunculkan selain dia kan. Mungkin sebagian orang berpikir di sana.
apakah tidak ada lagi ya figur publik yang bisa dimajukan di sana. Tapi media tidak melihat ke sana. Media hanya melihat ini Saiful Jamil tetap jadi potensi untuk men-entertain, jadi potensi untuk sebagai bisnis, tetap menjadi potensi menarik atensi masyarakat. Dan nantilah kalau bicara kaidah kode etik namanya pemberitaan publikasi di televisi itu bisa ditambahkan Mas Adi. Saya mengulas secara umum saja. Jadi sekali lagi media melihat Saiful Jamil sebagai objek untuk entertain yang tujuannya memang untuk bisnis media. Sadar atau tidak, bisnis media seperti itu memang sangat menggiurkan ya, karena apalagi yang di situ yang dijadikan objek adalah figur publik. Terlepas figur publik itu tersandung kasus atau apalah, karena juga bukan hanya Saiful Jamil yang kemudian muncul ke TV lagi yang menjadi narapidana, banyak artis-artis lain yang juga mantan narapidana itu tetap laku di layar kaca itu ya. Dalam artian mereka memang dunia entertain. Itu yang pertama. Yang kedua memang benar seperti yang disampaikan Mbak siapa yang di awal tadi, Mbak Rizka apa namanya. Media itu sebenarnya kalau saya nangkapnya media itu sebenarnya memang harus ada keberpihakan, harus ada tendensi ya. Apa istilahnya, jurnalisme berdasarkan nurani gitu ya. Pada etik jurnalis dalam hal pemberitaan memang kita perlu menekankan pada etika kepada publik ya, etika kepada publik. Artinya berita ini kalau kita munculkan bisa melukai perasaan publik atau tidak. Nah, hal-hal semacam itu memang perlu jadi acuan setiap reporter ataupun wartawan seperti kita ataupun Mas Adi. Harus jadi acuan. Hal-hal yang sifatnya beresiko, sifatnya rawan gitu ya. Kita jurnalis memang harus berpihak, harus bertendensi, dan tendensinya tentu untuk kepentingan publik gitu ya. Menjadi celaka kalau tendensinya itu untuk kepentingan bisnis semata gitu, atau meraup rating, ya jadinya melukai perasaan publik jadinya. Ya selama ini memang banyak sih teman-teman lapangan, bahkan kita juga pun yang tiap hari melakukan peliputan seringkali dibenturkan dengan hal-hal semacam itu. Hal semacam ini kalau kita liput, kita angkat, ini kira-kira harus tayang apa tidak. Kalau tidak tayang ini apa konsekuensinya, kalau tidak tayang ini apa. Dan itu kaitannya dengan nurani publik ya. Memang kaitannya dengan nurani publik itu memang harus butuh diskusi yang cukup panjang di internal redaksi. Makanya menurut saya salah satu televisi yang sempat memviralkan Saiful Jamil pasca Diano itu kurang diskusi. Ya, tidak tahu juga. Ini hanya berangkat dari pengalaman kita apalagi saya di media daerah yang cetak gitu ya. Terus yang ketiga, wajar ini kalau kemudian mengundang banyak gugatan, mengundang banyak atensi dari masyarakat. Bahkan ada muncul gerakan boykot ya. Muncul gerakan boykot seluruh aktivitas penayangan televisi yang itu ada Saiful Jamilnya. Gerakan-gerakan semacam ini, hal-hal semacam ini sebenarnya muncul karena kegusaran masyarakat, karena ketegasan juga dari lembaga-lembaga terkait dalam menangani hal penyiaran ini. Ya, masyarakat sudah malas menunggu regulasi itu ditegakkan, jadi mereka bikin gerakan sendiri. Hal semacam ini nanti bisa Mas Adi lah yang bisa mendetailkan bagaimana sih sebenarnya pemberitaan dalam dunia pertelevisian itu. Beliau juga sudah berpengalaman di reporter televisi. Saya hanya mengulas ini berdasarkan bagaimana kinerja media selama ini. Mungkin ini tidak cukup memuaskan seluruh gugatan ataupun pendapat teman-teman yang di awal tadi ya. Tapi paling tidak ketika kita sudah mengetahui tujuan fungsi media itu seperti apa gitu, kita juga harus bijak untuk bermedia gitu.
peran media memang penting, tapi kita bijak dalam bermedia juga tidak kalah penting gitu ya. Ya mungkin itu dulu ya sebagai pemantik ya. Selebihnya saya dilanjut. Mohon maaf tidak ada materi ya. Apa karena waktunya terbatas. Ya gitu ya Mas moderator. Kepanjangan. Terima kasih Mas Maulana atas paparan materinya, sangat menarik tentang media. Saya ingin sedikit merefleksikan diri untuk kita bersama bahwa kepedulian terhadap korban kekerasan seksual itu sangat-sangat dibutuhkan. Saya ingin kepada dosen kita, dosen psikologis yang sudah handal di bidang psikologis para mahasiswa mungkin. Ibu. Monggo, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aap selaku moderator pada diskusi publik siang hari ini. Baik, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru ya terkait bagaimana peran media seperti itu bisa menggiring publik ya, opini publik seperti itu. Saya banyak belajar dari teman-teman terutama di media begitu ya. Oke, baik. Kalau saya berbicara tentang apakah pelaku dan korban ini, pelaku dalam hal ini mengalami disfungsi seksual, dia mengalami penyimpangan seksual sehingga berimplikasi atau berdampak ya kepada atau mengarah kepada tindakan kriminal begitu, dan bagaimana kondisi psikologis si korban, karena saya di sini diberikan amanah untuk memberikan opini saya bagaimana secara psikologis ya, baik pelaku dan si korban di sini ya, yang dimana si korban di sini yang mendapatkan pelecehan seksual. Nah, baik, saya ingin berbagi informasi atau sharing kepada teman-teman bahwasanya apakah di sini Saiful Jamil memang terdiagnosa gitu ya dari serangkaian pemeriksaan secara psikologis yang dilakukan oleh psikiater mungkin saat itu atau psikolog begitu, sehingga akhirnya diagnosa yang dimunculkan begitu ya, si Saiful Jamil mengidap gangguan pedofilia. Ya, kita tahu pedofilia ini bentuk gangguan parafilik. Nah, parafilik ini bagian dari penyimpangan seksual atau disfungsi seksual. Nah, penyimpangan seksual ini biasanya stimulusnya hal-hal yang tidak biasa atau aneh menurut kita. Gitu. Kan gairah seksual yang itu muncul itu secara berulang-ulang dengan melibatkan fantasi-fantasi, dorongan-dorongan atau perilaku selama 6 bulan. Nah, waktu dalam jangka kurang lebih dari 6 bulan ini ya bisa dijadikan parameter bagi psikiater atau psikolog untuk menentukan jenis gangguan yang dialami oleh individu, gitu ya. Nah, objeknya ada yang manusia, ada yang non manusia. Kalau melihat kasusnya Saiful Jamil, ya karena dia telah ditetapkan sebagai predator saat itu, korbannya adalah para remaja, ya bisa dikatakan sebagai orang yang mengalami penyimpangan seksual jenisnya adalah pedofilia, karena banyak sekali jenis-jenis penyimpangan seksual.
Ada yang non manusia, misalkan orang melihat celana dalam udah terangsang aja gitu. Ada yang ketika mereka melihat sutra itu sudah terangsang aja gitu. Ada apalagi objeknya yang manusia begitu ya. Bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Itu. Nah, dikatakan penyimpangan seksual ini berbahaya ketika memberikan dampak kepada orang lain, ya, merugikan orang lain, membuat orang lain traumatis, misalkan seperti itu. Nah, maka penyimpangan seksual ini dikatakan berbahaya. Karena ada penyimpangan seksual yang nggak berbahaya, dia hanya menyakiti dirinya sendiri, nggak ada korban jiwa dalam hal ini, tidak merugikan orang lain, begitu. Nah, kalau kita menilik kasusnya Saiful Jamil, ya, oke, ini bisa dikatakan dia mengalami penyimpangan seksual dalam bentuk pedofilia, ya. Dan ini biasanya objeknya adalah melibatkan aktivitas seksual dengan anak kecil kurang lebih usia 13 tahun atau bisa lebih muda. Ini dari DSM ya. Jadi kita di psikologi itu punya kitab atau pedoman gangguan jiwa gitu. Jadi seseorang dikatakan pedofilia ketika bentuk dorongan atau fantasi seksual itu kuat dan berulang, ya. Itu terjadi 6 bulan lebih dan melibatkan anak kecil, maka kita bisa menetapkan orang ini mengalami penyimpangan seksual jenis pedofilia, gitu ya. Nah, gangguan pedofilia ini terkadang bersamaan dengan komorbid lainnya, seperti adanya gangguan mood atau kecemasan atau penyalahgunaan obat. Nah, ini komorbid yang membawa seseorang akhirnya melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, karena juga bisa disebabkan adanya komorbid. Begitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, seperti tadi saya di awal menyampaikan kepada teman-teman, bagaimana sih kita di psikologi bisa mendiagnosa bahwasanya orang ini mengalami deviasi seksual. Pertama, dari Asosiasi Psikiatri Amerika atau EPA, kita memiliki pedoman diagnostik, ya, and Statistical Manual of Mental Disorder. Ini menyebutkan diagnosis pedofilia. Karena kan yang datang melapor kan nggak cuma satu orang ya, tiba-tiba muncul korban lainnya yang berani untuk melapor. Mungkin selama ini mereka pendam karena takut dipermalukan atau takut nanti tidak, karena ini adalah yang melakukan public figure begitu ya, yang itu mungkin urusannya dengan kepolisian akan rumit. Nah, sehingga ketika ini terblow up begitu ya, maka muncul korban-korban lainnya, dan mereka rata-rata remaja. Nah, selama sedikitnya 6 bulan terjadi rangsangan dorongan yang berulang-ulang melakukan seks dengan anak-anak. Itu umumnya orang-orang yang mengidap gangguan pedofilia. Nah, seseorang berbuat atas dorongan seksual ini atau dorongan ini menimbulkan tekanan atau gangguan kepribadian interpersonal. Ada trigger lainnya begitu ya. Sehingga seseorang melakukan pedofilia, penyimpangan seksual, gangguan kepribadian interpersonal ini biasanya sih ditunjukkan dengan perasaan kosong yang mendalam. Itu ada gambaran diri yang mungkin tidak stabil, dan dia mungkin tidak yakin dengan nilai-nilai dan tujuan bahkan karirnya nanti, bahkan orientasi seksualnya. Nah, sehingga seseorang ini melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Nah, berusia sedikitnya 16 tahun atau setidaknya 5 tahun lebih tua daripada anak pada kriteria pertama. Dikatakan
gangguan deviasi seksual jenis pedofilia ini masuk dalam kategori gangguan mental jika fantasi seksualnya itu muncul dan ada tambahan faktor lain seperti kecanduan pornografi. Dia berfantasi, terus diperkuat dengan kecanduan pornografi, maka dalam DSM 4 ini disebut sebagai gangguan mental. Berbeda dengan penyakit mental. Penyakit mental ini jika preferensi seksual seseorang itu melibatkan pra-remaja atau anak-anak remaja yang melakukannya kepada anak usia. Jadi ini sudah melakukan. Kalau gangguan mental tadi itu hanya sebatas fantasi seksual aja, diperkuat dengan kecanduan pornografi, tambahan faktor lainnya. Tetapi dikatakan penyakit mental jika ini dilakukan kepada anak-anak itu. Ya, nah bagaimana Saiful Jamil? Jelas ya, korbannya sudah ada ya. Berarti ini bisa dikatakan Saiful Jamil ini tengah mengalami penyakit mental. Bukan lagi gangguan mental. Oke. Apa sih sebenarnya faktor penyebabnya? Nah, berbagai macam faktor penyebab orang itu mengalami disfungsi seksual atau penyimpangan seksual. Karena ini kan tidak biasa. Masuk kepada anak-anak sih, begitu ya. Kenapa tidak kepada pasangannya? Begitu. Nah, faktor penyebabnya bisa disebabkan karena faktor biologis, bisa faktor genetik mempengaruhi seseorang memunculkan perilaku abnormalitas atau gangguan mental yang mengarah kepada pedofilia. Atau cedera otak, kelainan otak karena kecelakaan. Ini juga berpengaruh, begitu ya, seseorang akhirnya menampilkan perilaku abnormalitas, ya, atau bahkan sudah mengarah kepada penyakit mental karena sudah ada korbannya nih, gitu ya. Nah, lalu faktor psikologis apa? Jangan-jangan, ya, saya nggak tahu ya bagaimana asesmennya dokter saat itu sehingga Saiful Jamil ini dikenal sebagai predator atau orang-orang yang mengidap gangguan pedofilia. Saya nggak tahu apakah memang disebabkan karena traumatis di masa kecil. Jangan-jangan si pelaku itu juga korban pelecehan seksual. Sehingga dia ketika dewasa dia menunjukkan bahwasanya aku kuat, aku berkuasa, dan aku bisa melakukan hal-hal yang pernah dulu aku alami karena aku tidak berdaya saat itu. Nah, bisa jadi ini pengalaman traumatis juga di masa kecil. Lalu mungkin hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Korban perceraian orang tua itu juga menjadi faktor pemicu seseorang mengalami disfungsi seksual. Tidak hanya pedofilia ya, karena banyak macamnya. Gitu. Nah, lalu pola pikir yang salah dalam memandang hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Kecanduan pornografi ini juga menjadi sebab seseorang akhirnya melakukan bentuk-bentuk pelecehan seksual, ya. Karena kita tahu orang yang kecanduan pornografi ini sama berbahayanya dengan orang yang kecanduan narkoba. Karena ini akan mengakibatkan kerusakan otak yang serius seperti itu. Jadi, karena kalau misalkan otak yang diserang oleh pornografi itu ada prefrontal cortex, ya, di mana frontal cortex ini bagian otak manusia yang sangat penting, ya, karena bagian otak ini hanya dimiliki oleh manusia sehingga mereka memiliki etika bila dibandingkan dengan binatang tentunya, ya. Otak ini juga berfungsi menata emosi. Dia juga mampu memusatkan konsentrasi. Bagian otak prefrontal cortex ini juga mampu bekerja dalam hal pemahaman, membedakan benar dan salah. Nah, kalau ini yang diserang, ya bisa dibayangkan begitu ya. Tentu konsentrasinya terganggu,
dia impulsif, artinya dia sudah tidak bisa membedakan benar dan salah ya. Dorongan seksualnya begitu kuat, impulsivitas gitu ya. Lalu pengendalian dirinya jadi nggak ada, semuanya dilabrak. Apalagi mau berpikir masa depan gitu, udah nggak bisa gitu ya. Karena kerusakan otak pada prefrontal cortex ini yang terkena untuk kecanduan pornografi. Oke, itu tadi penyebab seseorang akhirnya menampilkan perilaku abnormalitas, ya, perilaku yang tidak sesuai. Oke, baik. Nah, sekarang dampaknya bagi si korban bagaimana? Tentu yang terkena pertama kali adalah psikologis, ya. Adanya kemarahan, kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat, bahkan ada upaya untuk self harm, menyakiti diri sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Nah, ini dampak yang bisa dirasakan. Bisa juga post trauma stress disorder, stres pasca trauma. Nah, apalagi harga diri yang rendah, dia sudah merasa tercoreng misalkan seperti itu, apalagi ini kepada wanita misalkan ya. Nah, ini dampak yang bisa dirasakan secara psikologis itu. Nah, kalau fisik bagaimana? Fisik bisa gangguan tidur mungkin, atau mengalami lecet pada alat kelamin, atau merasa mual. Karena kalau boleh sharing, saya baru-baru ini juga menangani kasus yang sama, adanya pelecehan seksual yang dialami oleh seseorang, yang itu sudah lama terjadi. Bayangkan itu pelecehan dimulai dia dari SD kelas 1 sudah mendapatkan pelecehan, kekerasan, baik fisik maupun seksual, dan sekarang puncaknya adalah dia sudah merasa tidak berharga, merasa terbuang, depresi, dan bahkan ada upaya untuk menyakiti diri sendiri, bunuh diri seperti itu. Nah, begitu besar memang dampak yang dirasakan, baik psikologis. Kalau kalau fisik merasa dia mual, ini langsung korbannya saat itu cerita kepada saya. Ini karena ini tema hari ini sama dengan apa yang sekarang saya tangani, kasus yang saya tangani persis gitu ya. Jadi saya berbagi informasi saja. Oke, itulah dampak pelecehan seksual yang dirasakan oleh si korban, dan ini penting untuk diperhatikan. Lalu itu tadi kepada anak-anak ya, mungkin anak-anak dan dewasa pun akan mengalami perasaan psikologis gitu ya, dampak psikologis, masalah psikologis yang luar biasa. Nah, untuk para orang yang dewasa gitu ya, yang dilecehkan secara seksual saat kecil, dia memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami gangguan psikologis dan fungsi kesehatan fisik yang signifikan. Jadi bisa mengalami disfungsi seksual juga, gitu. Bisa mengalami gangguan seksual juga. Bahkan dia rentan menjadi pedofilia berikutnya. Nah, ini hasil penelitian di Inggris menunjukkan bahwa orang dengan riwayat pelecehan seksual akan sekitar 6-10 kali lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku bunuh diri. Dan faktanya saat ini saya tengah menangani kasus itu. Itu ya, karena ada perasaan sudah tidak perasaan terbuang, sudah depresi, merasa masa depannya sudah kelam begitu ya, tidak ada yang bisa diharapkan begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya dari banyak pihak. Apalagi ini anak-anak, masa depannya cukup panjang begitu ya. Nah, lalu bagaimana penanganan untuk gangguan parafilik, orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual? Tentu yang pertama adalah dia harus diterapi, harus melewati kegiatan psikoterapi dan konseling. Terapi perilaku kognitif di sini mampu untuk meredam seseorang, karena tentu orang itu sebenarnya punya need
punya kebutuhan, punya dorongan yang itu kalau tidak tersalurkan dia akan cemas, dia akan gelisah. Itu salah satu need kebutuhan yang ada di dalam diri manusia adalah kebutuhan heteroseksual. Tuh. Nah, jadi ketika ini tidak bisa tersalurkan, ya, kita tahu mungkin sebagian orang dia memiliki kehidupan seksual yang berlebihan, sehingga ketika ini ditekan, ya, libidonya ditekan, maka ya akan mengalami kecemasan. Jadi harus disalurkan nih kemana? Maka dari itu kontrol diri penting di sini. Tugas orang tua, tugas kita para pendidik penting untuk mengajarkan bagaimana kontrol diri itu dibangun. Terutama untuk orang-orang yang need heteroseksualnya tinggi. Kalau dia negatif ya itu tadi, kehidupan seksual yang berlebihan sehingga libidonya, dorongan seksualnya ingin muncul, nggak ada fasilitas di sini ya, gitu kan, nggak ada yang bisa disalurkan, akhirnya cemas. Kalau positif, ya, ya kehidupan seksualnya ya normal-normal saja. Kalau need need heteroseksualnya positif gitu, dan dia mungkin memandang dorongan ini biasa dan memang harus disalurkan pada hal-hal yang layak gitu. Nah ini baik. Pengembangan keterampilan sosial. Jadi kasus seperti Saiful Jamil itu bagus kalau misalkan dia ikut terlibat dalam mengkampanyekan bagaimana bahayanya predator atau orang-orang yang mengidap gangguan pedofilia. Gitu. Kalau hanya sebatas fantasi saja, ya tidak sampai menimbulkan korban, oke, itu juga bisa ditangani dengan kegiatan konseling dan terapi. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah masuk dalam kategori penyakit mental, ini sudah ada korbannya. Nah, maka dari itu Saiful Jamil di sini sebagai seseorang yang sudah terdiagnosa saat itu ya, karena udah yang dikenal dipublish dia mengalami gangguan pedofilia, ya dia mengembangkan keterampilan sosial. Itu seorang pedofil ini perlu dilatih untuk mengantisipasi situasi yang mungkin bisa meningkatkan risiko pelecehan seksual terhadap anak-anak. Begitu. Lalu bisa jadi pengobatan medis karena ini berkaitan dengan sistem syaraf ya. Tadi kan faktor penyebabnya adalah bisa jadi karena sistem saraf atau otak begitu ya. Jadi obat yang bisa membantu mengendalikan dorongan seksual yang menyimpang ini bisa diberikan. Keterlibatan psikiater di sini perlu. Gitu. Oke, baik. Penyimpangan seksual itu tadi berujung pada kriminalitas ketika ini menimbulkan bahaya. Ini bagian dari patologi sosial, penyakit sosial, karena menimbulkan kerugian yang besar pada orang lain. Oke, itu. Tetapi penyimpangan seksual yang itu tidak menimbulkan korban, ya maka tidak tidak bisa kita lakukan proses hukum ya, karena yang kena kan dirinya sendiri. Gitu kan. Tetapi kalau misalkan cuma ketika itu yang kena adalah dirinya sendiri, maka perlu untuk dilakukan terapi dan konseling. Melibatkan obat-obatan juga memungkinkan. Karena ada gangguan jenis penyimpangan seksual yang itu tidak merugikan orang lain, hanya dirinya sendiri. Gitu. Mungkin seperti seseorang yang menggunakan baju lawan jenisnya, dia udah mulai terangsang nih. Nah ini kan tidak merugikan. Berbeda ketika dia mengambil barang orang lain gitu, dan ini merugikan gitu ya. Ya bisa jadi nanti berujung pada kriminalitas hukum gitu ya, mengarah kepada hukum. Kalau misalkan ini memang benar-benar merugikan gitu.
Itu sih dari saya terkait bagaimana kondisi psikologis orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual atau deviasi seksual dengan orang-orang orang-orang yang menjadi korban dari pelaku, dalam hal ini pedofilia. Saya fokuskan pada pedofilia, begitu. Iya, terima kasih dari saya. Saya serahkan kepada Mas Aab. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan diskusi. Baik, terima kasih Ibu Indah. Selanjutnya saya akan membuka forum diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan segera meng-raise hand. Ada yang ingin menanya? Saya buka 3 pertanyaan dulu. Kawan-kawan mungkin ada yang mau raise hand. Mengenai kasus kekerasan seksual ini, mungkin kawan-kawan ada juga yang mau berstatement atau mau menyampaikan sedikit pengalaman tentang mengapa harus disahkannya RUU PKS juga nggak apa-apa, atau kembali kepada Saiful Jamil atau dengan kasus-kasus KPI. Kita akan buka diskusi publik ini. Mungkin aku boleh menambahkan. Oke, silakan sahabat Yusi. Ya tadi aku lupa untuk menyampaikan bahwasanya kasus Saiful Jamil ini bukan hanya kasus pencabulan, namun perlu diketahui bahwasanya si Saiful Jamil ini pada tanggal 21 Desember 2016 KPK menetapkan Saiful Jamil sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap kepada Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi dalam kesimpulannya Saiful Jamil memang orang yang sudah keterlaluan, dalam artian dia ingin menghindari pertanggungjawabannya dengan mengurangi hukuman yang akan dirinya terima. Kemudian jangan biarkan mantan narapidana pencabulan usia dini yang katanya Ibu Indah tadi gangguan pedofilia masih berlalu lalang dengan bahagia di dunia hiburan, sementara korbannya masih terus merasakan trauma. Dan jika perlu batasi ruang geraknya dalam publik agar menimbulkan efek jerah pada pelaku kekerasan. Ya mungkin itu saja sedikit stimulus untuk teman-teman memberi pertanyaan agar kita bisa diskusi. Terima kasih kawan Yusi. Selanjutnya ada Adi Faizin dari Aji Jember. Monggo Mas Aji. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya menambahkan dari yang disampaikan rekan saya di sebelah nih, Mas Maulana dari Aji Jember juga dan juga Radar ya. Ya, yang perlu kita jadikan catatan juga selain diundang di televisi ya. Saiful Jamil kemarin juga diundang di sejumlah channel YouTube, channel YouTube para artis ternama ya. Seperti misalnya kemarin tuh Gilang Dirga dan sebagainya. Nah, mungkin kalau di teman-teman ini semua yang generasi milenial lah, mungkin nggak banyak yang lihat rutin lihat televisi ya. Saya sendiri sejak kerja di televisi, saya dulu kerja di TV One Jakarta. Sejak itu saya jarang lihat TV. Nah, tapi maksud saya gini, teman-teman di sini kan juga sebenarnya lebih banyak lihat YouTube daripada televisi. Dan YouTube sekarang ini jadi alternatif untuk menyaksikan tayangan televisi dan itu juga yang harus jadi catatan teman-teman bahwa YouTube yang seharusnya jadi alternatif dari televisi tidak lebih baik daripada tayangan di televisi. Ini seperti yang kemarin di salah satunya YouTuber kita, Mas Gilang Dirga itu juga mengundang Saiful Jamil dan kemudian dikecam oleh para netizen. Jadi kita juga perlu mengkritisi tidak hanya di televisi tapi juga di tayangan-tayangan YouTube yang itu regulasinya untuk tayangan YouTube ini masih kurang kuat ya. Sekarang ini kan kita kalau misalkan
komplain tayangan-tayangan kesusilaan di YouTube, kita hanya bisa report. Tidak ada regulasi yang ketat, yang rigid ya, seperti di televisi. Kalau televisi di KPI, meskipun pengawasannya KPI juga kendor. Tapi pengawasan dari netizen ini sekarang juga cukup kuat untuk mengendalikan tayangan-tayangan yang dianggap tidak mendidik, seperti misalnya atau melanggar nurani kita ya, seperti kemarin yang ketika Gilang Dirga mengundang Saiful Jamil di konten YouTube-nya, kemudian dia banyak dibully oleh netizen sehingga kemudian dicabut itu. Terus kemudian catatan saya yang kedua, yang terakhir juga, kasus yang pelecehan seksual yang terjadi di KPI ini juga bisa membuka mata kita bahwa pelecehan seksual itu bisa menimpa siapa saja tanpa memandang gendernya ya. Yang kasus pelecehan seksual di KPI ini kan korbannya adalah atau penyintasnya adalah seorang pria yang dilakukan oleh sesama pria. Jadi ini mungkin yang kemarin kenapa laporannya sempat diabaikan oleh kepolisian karena dianggap sebagai sesuatu yang sepele, karena pria dibully oleh pria dianggap bukan sebagai pelecehan seksual. Padahal pelecehan seksual itu bisa menimpa siapa saja dan dialami siapa saja. Ini yang belum banyak disadari. Yang ini sebenarnya kemarin coba diatasi oleh RUU PKS, tapi sayangnya juga macet di parlemen kita. Dan di sini juga banyak aktivis ya, saya lihat ada dari PMI, HMI, GMNI, dan yang duduk di DPR kita nih sebagian besar ini kan adalah senior-senior kalian semua. Banyak alumni mantan aktivis mahasiswa ya, yang sekarang duduk di parlemen. Jadi mungkin kalau teman-teman aktivis ini nanti berinteraksi dengan seniornya yang duduk di parlemen, bisa lah itu juga jadi bahan teguran lah pada senior-senior kalian yang ada di parlemen. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas sedikit statementnya dari Mas Adi. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan audiens yang ada di Zoom meeting pada siang hari ini. Mungkin ada dari Kohati ingin menambahkan, atau dari Sarina, GMNI mungkin mau menambahkan. Baik, Mas Aap, boleh nggak saya coba untuk menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adi Faizin terkait pelecehan seksual yang terjadi di KPI? Boleh, monggo Ibu. Oke. Mungkin saya bisa sedikit juga berbagi begitu ya, berbagi pengetahuan. Memang kenapa akhirnya si korban itu merasa takut, dan bahkan informasi yang saya dengar ini ya begitu menganggap bahwasanya itu hanya lelucon, artinya itu hanya guyonan seperti itu ya, karena memang ini budaya begitu ya, budaya itu juga berkontribusi loh gitu, budaya itu juga berkontribusi akhirnya pelecehan seksual yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita itu menganggap bahwasanya itu hanya bentuk guyonan aja, sehingga ini yang akhirnya melegitimasi ya pemerkosaan, pelecehan seksual yang itu memang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Mungkin seperti itu tadi dengan teman begitu, ini kan guyonan aja gitu, sehingga di publik diberitakan seolah-olah menganggap itu biasa gitu. Nah, maka dari itu memang budaya, mitos-mitos ya, budaya, sikap sosial dan mitos budaya ini juga berkontribusi membangun persepsi publik bahwasanya aku berteman dekat dengan dia gitu. Karena pelecehan seksual, pemerkosaan dalam hal ini itu memang banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Gitu. Sikap sosial dan mitos budaya ini berkontribusi untuk membangun persepsi aku kenal dia, ini hanya guyonan saja gitu. Ini upaya untuk menghindari proses hukum sih gitu. Kalau saya melihat cara yang ditampilkan oleh si pelaku gitu.
Kalau nggak salah itu sih yang saya tangkap. Coba benar nggak sih gitu? Apa yang saya tangkap ini itu hanya bentuk usaha dia untuk menghindari proses hukum dengan mengatakan aku guyon saat itu gitu. Begitu Mas Ahad, terima kasih. Ibu Indah, sebenarnya ketika berbicara kekerasan seksual, apapun dalihnya, entah dia itu hilaf ataupun apa, dia adalah tetap pelaku ya. Karena sejauh ini saya memang bergerak di bidang kekerasan seksual di ranah kampus ataupun di ranah internal kampus, di luar kampus juga. Saya juga salah satu anggota relawan Women March Jember dan juga salah satu anggota advokasi sekolah gender Sumatera Barat. Jadi ketika berbicara kekerasan seksual, mungkin tidak bisa dibenarkan apapun delik dan dalihnya si pelaku gitu. Dan ketika berbicara korban gitu, korban butuh bertahun-tahun untuk berbicara dan speak up karena untuk menata jiwa emosionalnya dan psikologisnya memang korban sangat berpikir kembali, apakah aku tidak akan mendapatkan diskriminasi dan apakah aku tidak akan mendapatkan hal-hal buruk dari perspektif masyarakat, apalagi di Indonesia jiwa patriarkat sekali dan jiwa patriarki sekali yang memang lagi mendarah daging gitu. Nah, kita kembali kepada diskusi publik siang hari ini. Mungkin dari audien ada yang ingin dipertanyakan atau menambah statement tentang kasus Saiful Jamil ini serta kasus KPI yang ada di Indonesia. Seharusnya KPI yang memang menstop atau memberikan arahan-arahan dan paham tentang mana yang baik dan buruk menjadi hal yang kita acungkan jempol gitu, kawan-kawan. Mungkin ada yang mau menambahkan hal ini. Saya rasa juga untuk Jember pada hari ini memang sangat-sangat darurat kekerasan seksual gitu, di mana kemarin dan hari ini juga ada beberapa orang yang sekarang lagi ditangkap oleh kepolisian karena begal payudara. Mungkin ini juga terjadi kepada kawan-kawan kita yang ada di kampus, di sekitar kampus kemarin juga ada yang ngomong bahwa saya kena begal payudara. Nah, hal ini juga harus menjadikan perspektif dari kita semua bahwa dimanapun saat ini tidak aman karena entah mungkin karena memang sudah depresi dengan adanya COVID-19 dirumahkan atau memang si korban si pelaku memang mempunyai mempunyai pemahaman bahwa menyenangkan dirinya adalah dengan cara seperti itu gitu. Nah, kita buka diskusi ini untuk membahas agar kekerasan seksual yang terjadi seperti Saiful Jamil dan seperti KPI tidak terulang lagi, khususnya di Jember, kota tercinta kita. Kawan-kawan yang lain untuk mau menambahkan, saya persilahkan. Karena ini diskusi publik kita untuk mengawal beberapa kasus yang bakal terjadi yang sudah terjadi di Indonesia. Selamat siang kawan-kawan. Saya beri 3 pertanyaan mengenai kasus ini. Entah perspektif bagaimana korban atau kawan-kawan di sini juga mau speak up tentang pengalaman hidup. Kita buka diskusi publik ini untuk ruang aman kita bersama.
Karena saya rasa semua orang pasti bakal mengalami, entah laki-laki ataupun perempuan. Saya ingin ke Fuhati nih. Mbak Dewi Ulul Asmi. Ya, halo moderator. Saya Ya. izin off kamera ya. Oke, Mbak. Saya ingin bertanya tentang bagaimana gerakan mahasiswa nantinya mengawal isu ini sampai ke ranah media. Terima kasih moderator. Oke, jadi kan saat ini kan memang gerakan kita ini memang lebih ke digital ya, apalagi kan di masa PPKM seperti ini. Oke, memang paling transformasi inilah yang paling memungkinkan dengan cara pendidikan. Makanya kita sering mengadakan pelatihan tentang ini, dan juga ada juga beberapa webinar maupun sekolah-sekolah yang sifat virtual. Dan selain itu kita juga membentuk ruang aman bagi teman-teman baik itu perempuan dan juga laki-laki. Jadi edukasinya itu nanti sifatnya kita harus memiliki suatu platform bagaimana teman-teman yang mengalami kekerasan seksual itu bisa melapor ke platform tersebut. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kekerasan seksual berbasis online itu juga banyak dilakukan. Kurang lebihnya seperti itu moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi Ulul Asmi. Selanjutnya saya ingin melihat tanggapan dari Ketua Kopri. Masih bersama kita, Mbak Oh Yusi. ya, aku dong. Aku nunggu selesai nih. Pas selesai. Kalau dari Pri Mbak, sendiri, ada sedikit pertanyaan dari saya. Bagaimana peran mahasiswa untuk mengawal ini bersama? Apakah elemen-elemen akan mengawal bersama? Oke. Aku dulu ya. Ya, Mbak Yusi. Oke. Terima kasih, sahabat moderator. Kalau Kopri Cabang Jember memang fokusnya di kemarin emang fokus pada mengawal isu lokal bahkan nasional, dan dimulai dari pengesahan RUU PKS. Aku pribadi mewakili Kopri Cabang Jember udah mulai menggerakkan di media-media berbagai tulisan hingga terbit di alhamdulillah juga tembus di Radar Jember kemarin. Dan kita tidak sampai di situ saja, karena kita tidak cuma memerangi ya, tapi juga meminimalisir adanya kekerasan seksual, maka kita juga turun ke basis, ke desa yang akan menjadi mitra desa kami nantinya. Kami juga akan terus mengkampanyekan kepada masyarakat umum dan juga kepada kader-kader kami begitu. Jadi tidak cukup dengan hanya dengan tulisan yang terbit di media, tapi kita juga mulai dari diri kita sendiri dan orang-orang di samping kita untuk memerdekakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian nantinya itu mungkin bisa menjadi contoh bagi orang-orang lain begitu. Yang pasti harapan saya Kopri tidak berjalan sendirian, dan saya yakin sekali HMI dan juga GMNI juga akan mengawal terkait isu-isu lokal dan nasional, apalagi terkait RUU PKS. Begitu, sahabat moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya kawan sahabat Kopri kita. Sangat menarik dengan beberapa hal yang telah disampaikan oleh oleh sahabat Yusi dan Adinda dari HMI Cabang Jember. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi mengenai hal ini. Tentu kita ketahui bahwa Jember adalah kota pendidikan. Bagaimana kader-kader PMI, HMI, dan GMNI untuk mengawal beberapa kasus ini, dan apa stimulus yang akan dicapai untuk kedepannya? Karena kita lihat bahwa para tokoh besar hari ini adalah dari alumni kita sendiri. Mungkin dari siapa dulu? Dari HMI atau PMI atau GMNI?
Silakan, siapa dulu? Monggo. HMI mungkin atau GMNI? Gimana sahabat Naaf, siapa dulu ini? Monggo, siapa aja yang mau ngomong dulu? Sahabat Yusi nggak apa-apa, monggo. Terima kasih kesempatannya lagi ya, karena Kopri Cabang Jember saat ini memang konsen di gerakan pendidikan begitu ya, sebagai organisasi pemberdayaan mahasiswa. Dalam hal ini kami memang fokus di pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal, dengan menggunakan teori pemberdayaan perempuan. Diketahui bersama seperti yang telah diungkapkan oleh sahabat moderator juga, bahwasanya Jember adalah kota pendidikan, dan kita ketahui bersama bahwa pendidikan di sini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Dengan adanya pendidikan, kita akan merasakan berbagai manfaat. Tidak perlu saya sebutkan mungkin terkait manfaatnya. Dan adapun teori yang kami pakai, teori pemberdayaan perempuan yang bisa dijadikan acuan oleh Kopri Cabang Jember adalah terdapat 5 dimensi dalam pemberdayaan perempuan. Yang pertama dimensi kesejahteraan, yaitu perempuan sejahtera dengan tercukupi segala kebutuhannya. Kemudian yang kedua dimensi akses, perempuan dengan mudah memperoleh informasi dan relasi untuk keperluannya. Yang ketiga dimensi penyadaran, yaitu perempuan sadar akan kedudukan, tugas, dan hak-haknya, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Yang keempat dimensi partisipasi, perempuan aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di masyarakat. Yang kelima dimensi penguasaan, yaitu perempuan memiliki peran yang seimbang dengan laki-laki dan mampu menetapkan keputusan baik untuk hidupnya maupun keputusan bersama. Jadi, Cabang Jember dengan Kopri Cabang Jember untuk menerapkan konsep pendidikan dengan menggunakan teori pemberdayaan perempuan, mengambil jalan mitra desa, atau mengambil satu sampel desa untuk kita jadikan mitra, atau kita bahasanya kita bina, kita jadikan mitra untuk menuju pendidikan yang benar-benar secara dari berbagai lini, dari berbagai elemen itu nantinya bisa berkembang. Dan tentunya Kopri Cabang Jember di sini bukan hanya fokus kepada masyarakat tanpa melupakan kader atau mahasiswa, maka masyarakat dan mahasiswa mendapatkan pendidikan yang nantinya bisa dijadikan acuan begitu. Khususnya pendidikan karakter ya, yang saat ini mungkin salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada kader. Ya mungkin itu saja, sahabat. Sahabat Yusi, mungkin dari Adinda, dari HMI mungkin mau menjawab atau memberi tanggapan mengenai hal ini. Terima kasih moderator. Mungkin sebelumnya bisa minta tolong diulangi, soalnya jaringan saya agak terganggu ini. Pertanyaannya. Gerakan mahasiswa dalam mengawal kasus ini, sehingga yang kita ketahui adalah para pemimpin hari ini berada di dalam genggaman orang-orang kita sendiri, alumni kita sendiri dari GMNI, PMI, dan HMI gitu. Terima kasih moderator. Memang sudah disampaikan beberapa pemateri dari tadi kan, bahwa isu kekerasan seksual ini bukan tanggung jawab beberapa pihak saja, tapi harus ada suatu gerakan atau rencana secara kolektif kolegial untuk mengawal hal ini, dari media, dari mahasiswa, dan juga dari kalangan yang lain. Di sini memang cukup kompleks ya terkait kekerasan seksual ini, dan juga memang kita kalau mau ngomong RUU PKS harus segera disahkan ataupun bagaimana, padahal di dalam tubuh kita sendiri, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya pelecehan seksual itu terjadi di mana-mana.
di pendidikan pun, di institusi pendidikan itu pun tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan seksual. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, ada beberapa isu terkait pelecehan seksual ada di Universitas Jember, juga ada di UIN, dan juga ada di universitas yang lain. Jadi yang paling penting bagi kami yang pertama adalah memang harus menyadarkan dari diri sendiri dulu. Bagaimana kita mengedukasi diri sendiri, baru kita mempengaruhi dari ke lembaga yang lain. Atau mungkin membangun dari diri sendiri dan juga baru membangun ke yang luar atau membangun negeri. Dan juga agar gerakan kami bisa masif, yang paling penting adalah kita bisa berkoordinasi dengan lembaga lain. Apalagi kemarin itu kan di cabang di Kabupaten Jember itu kan ada suatu lembaga swadaya masyarakat yaitu Tanakot itu kan menjadi suatu mendapatkan suatu proyek ya, proyek internasional kalau tidak salah. Itu salah satu tujuannya yaitu bagaimana menciptakan suatu wilayah yang ramah gender dan juga ramah terhadap isu kekerasan seksual. Mungkin langkah konkretnya kita bisa kerjasama dengan di sana. Kita bisa belajar di sana dan juga bisa mengganti beberapa dinas yang terkait seperti dinas PPW. Selain itu, selain ada gerakan nyata, yang seperti saya sebutkan tadi harus ada gerakan penyadaran diri, yaitu bisa lewat training. Ini adalah organisasi perkaderan. Kita berproses menjadi tulang punggung organisasi itu lewat beberapa jenjang training. Ada beberapa jenjang training yang tidak bisa saya. Kemudian bagaimana cara kita mempengaruhi senior-senior kita yang katanya itu ada di parlemen. Yang paling penting memang kita harus bisa bekerja sama dengan media. Salah satu isu yang bisa dimainkan media yang berasal dari IG kemarin kan seperti kasusnya BEM UI. Ketika teman-teman BEM UI yang hanya berbekal IG itu bisa menjadi isu nasional. Nah, sebenarnya hal itu pun kita bisa inisiasi lewat IG kita masing-masing. Jadi langkah-langkah kecil seperti itu mungkin bisa akan menjadi langkah besar. Nah, kemudian memang untuk terkait pola perkaderan atau pola pengintegrasian terkait pelaksanaan atau pemutusan kekerasan seksual ini banyak hal yang harus dikerjakan dari beberapa hal ini. Jadi memang hari ini kami, apalagi masih baru dilantik, kami masih fokus mengobservasi dan juga melakukan penelitian bagaimana memberikan suatu kinerja yang efektif agar satu periode kami itu bisa berimpact khususnya di isu ini. Oke, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya saya ingin mendengarkan statement dari GMNI Jember. Salina Rizka. Halo, mungkin bisa diulang sedikit tadi ada kendala jaringan. Oke. Bagaimana gerakan mahasiswa ini untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang ada di jajaran atas, bahkan karena orang-orang yang ada di jajaran atas kebanyakan adalah alumni kita sendiri seperti alumni PMI, GMNI, dan HMI. Oke, jadi mengenai pemahaman kepada kawan-kawan yang sudah lama berproses dan sedang menduduki kursi-kursi di atas sana soal kasus-kasus kekerasan seksual dan bagaimana pengadvokasian dan juga lain sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut, dari GMNI sendiri kita berlaku independen sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kasus-kasus, ketika kita mengawal kasus ataupun ketika kita sedang melakukan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang lain atau kepada masyarakat secara umum,
kita melakukannya secara independen. Nah, untuk bisa mencapai kawan-kawan yang sudah lebih lama berproses atau kita bisa sebut alumni-alumni tersebut, beliau-beliau kita akses atau kita berikan pemahaman bahwa ini urgensi yang harus benar-benar dilaksanakan pada hari ini gitu. Kita biasanya berdialog, berdiskusi, melakukan berbagai macam agenda bersama untuk bisa memberikan pemahaman itu kepada mereka-mereka yang berada di sana, dan impact-nya juga kepada kawan-kawan yang sedang berproses memiliki akses untuk belajar lebih banyak di situ. Nah, ketika kita sedang dalam masa pengadvokasian atau kemarin juga kan sempat di Gemini kan, di Gemini Jember terutama ada lembaga kajian gender. Lembaga khusus ini bernama Gauri Movement. Nah, kemarin Gauri sempat bikin agenda juga dan melibatkan beberapa orang-orang di kursi atas sana atau orang yang menduduki jabatan, dan di situ kita juga punya akses untuk bisa berdiskusi kan akhirnya di situ. Nah, ketika sudah ketemu di titik tengah seperti itu, kawan-kawan yang sudah lebih dulu berproses itu biasanya lebih sering banyak sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memang kalau kita ini sedang dalam urgensi mengawal RUU PKS. Maka dari itu kita dibantu dengan cara-cara ketika ada korban, dibantu pengadvokasian dan sebagainya gitu. Kemarin juga masih ada korban yang speak up secara pribadi dan teman-teman alumni juga bantu untuk bisa mengawal kasus itu, termasuk teman-teman yang ada di dalam Komnas Perempuan ataupun yang ada di DPRD seperti itu. Nah, jadi sebenarnya lebih penting ke arah bagaimana kawan-kawan yang sedang berproses sih dalam pemahaman atau penangkapan isu-isu seperti ini gitu. Untuk ranah alumni itu sebenarnya sama seperti yang siapa tadi kawan sebelumnya yang sempat memberikan statement, kita gunakan media-media juga untuk bisa menyuarakan hal-hal seperti ini kepada mereka, karena kan nggak semua alumni bisa kita akses gitu kan. Begitu sih, mungkin ada yang mau menanggapi atau mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sarina Rizka. Karena waktu telah menunjukkan bahwa 15.30 dan diskusi akan saya tutup sedikit statement closing dari saya. Kekerasan seksual adalah milik kita untuk dikawal. Manusia atas manusia dan bukan atas dirinya perempuan saja. Mari bersama, hidup bersama, menjadi manusia dengan menonggakkan hakikat sebagai manusia. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, yakni doa serta penutup. Untuk menutup diskusi publik siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri serta speaker yang telah memberikan banyak ilmu, dan terima kasih juga kepada hadirin diskusi publik yang sudah berkenan hadir dan bertahan sampai akhir acara ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kohati dan GMNI.